Dan di rekan saya Putri Kinanti Aprilianti dari SMA Negeri 1 Kapetakan. Dan rekan saya Citra Dewi dari SDN 2 Kertasuha Kecamatan Kapetakan. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Cindra. Waalaikumsalam Bu Haji. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Haji sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Cindra, saya juga sehat. Nah, hari ini itu sepertinya saya mengetahui bahwa Bu Cindra akan melakukan kegiatan coaching ya? Betul sekali Bu Haji. Nah, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ibu, boleh? Boleh, silahkan. Ya, begini ya, saya nanti sebagai observer. Jadi pada saat proses coaching itu saya akan nantinya coach dan coachee akan saya amati dan saya akan menilai kegiatan coachingnya sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Kemudian kegiatan coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menumbuhkan ide-ide yang muncul dari si coachee untuk menyelesaikan permasalahannya? Dan apakah jawaban dari coachee ini sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach tadi? Dan dari jawaban tersebut apakah coachee dapat memberikan jawaban-jawaban untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya? Dan nanti jangan lupa ya Bu Cindra, Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya coachee. Dan sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ibu Cindra, boleh ya Bu Cindra? Boleh Bu Haji. Oh iya. Begini Bu Cindra, dari tadi yang saya jelaskan bahwa ada potensi yang dilaksanakan dalam kegiatan coaching, kemudian kompetensi coaching apa ya yang nantinya yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu Haji. Jadi untuk kompetensi inti yang saya ingin kembangkan tentunya kompetensi inti dari coachingnya sendiri ya Bu Haji. Ya. Mulai dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oh baik, jadi ibu akan mengembangkan 3 kompetensi dari kegiatan coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Untuk yang lebih spesifiknya, mungkin saya akan lebih fokus kepada mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar menggali pemahaman coachee sendiri supaya coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Berarti Ibu tuh akan mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang spesifiknya ya. Nah, kira-kira ketercapaian dari kompetensi inti yang dikembangkan oleh Bu Cindra ini seperti apa ya? Indikator ketercapaiannya ya Bu Haji. Mungkin kalau indikator ketercapaiannya dari coachingnya kali ya. Ketika coachee sudah menemukan dia solusi dari permasalahannya sendiri, maka indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya capai pastinya tercapai juga gitu Bu Haji. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa ketercapaian dari kegiatan coaching Bu Cindra nanti adalah si coachee dapat menemukan solusi Betul. dari
pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu Cindra ajukan sehingga permasalahannya dapat terselesaikan. Iya, betul seperti itu. Wah, sepertinya rencananya sangat bagus sekali nih Bu Cindra. Saya akan nanti akan ikut mengobservasi kegiatan coachingnya Bu Cindra. Iya, Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Bu Cindra, ketercapaiannya dan harapannya akan dapat diwujudkan pada kegiatan coaching. Sukses dan semangat untuk kegiatan coachingnya Bu Cindra. Iya, terima kasih Bu Haji. Ya, mangga sampai ketemu lagi di kegiatan coaching ya. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Bu Putri. Apa kabar nih Bu Cici? Alhamdulillah saya sehat. Bu Cici ada waktu nggak ya? Ada sih Bu Putri, enggak ada yang mau disampaikan? Iya nih Bu, saya tuh kebetulan lagi galau nih Bu. Kemarin kan ada ini supervisi dari kepala sekolah Bu Cici. Saya sedikit pengen cerita nih sama Bu Cici. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan solusi ke depannya ya Bu Cici. Jadi saya itu kemarin kan dilakukan supervisi nih sama kepala sekolah. Nah, ketika supervisi, hasil supervisinya itu Bapak Kepala Sekolah meminta saya untuk mengadakan pembuatan menyertakan alat peraga begitu Bu ketika saya sedang mengajar. Berarti kemarin Ibu tidak menggunakan alat peraga begitu saat mengajar? Iya betul Bu, karena saya tidak sempat membuat alat peraganya Bu. Hambatan yang Ibu, hambatan apa gitu yang membuat Ibu sampai tidak membuat alat peraga tersebut? Ya itu tadi Bu, saya itu tidak sempat Bu karena waktunya itu tidak cukup menurut saya. Itu Bu, jadi saya tidak membuat alat peraganya. Nah sekarang menurut Ibu, kalau tidak menggunakan alat peraga, apakah pembelajaran akan maksimal? Sebetulnya kurang sih Bu ya menurut saya. Terus untuk tujuan pembelajarannya gitu, kalau kita tidak menggunakan alat peraga ya, apa tujuan pembelajaran juga dapat tercapai? Tujuannya sendiri itu tercapai Bu, karena kan saya juga menggunakan contoh-contoh kepada kehidupan sehari-hari anak-anak gitu. Hanya ketika saya memaparkan contoh-contoh tersebut, anak-anak ini kurang antusias terhadap pembelajaran saya Bu, tidak aktif gitu Bu. Nah kalau boleh saya tahu nih, Bu Putri kan berarti menggunakan contoh-contoh ya. Nah kalau misalkan pembelajaran matematika dengan menggunakan contoh-contoh itu, apa bisa dipahami oleh anak? Sebetulnya tidak juga sih Bu, karena memang ketika pembelajaran matematika ini membutuhkan kekonkretan, harus yang nyata, karena anak-anak cenderung kalau untuk membayangkan saja ini tidak cukup ketika belajar matematika. Dan memang saya rasa untuk alat peraga sendiri memang diperlukan, karena ketika kita menggunakan alat peraga tentunya anak-anak itu menjadi ada motivasi untuk belajar yang lebih, bisa menggali konsep matematikanya karena kan langsung terlibat secara utuh, terlibat secara langsung dengan alat peraganya itu sendiri. Begitu Bu Cici. Oh iya ya. Nah sekarang menurut Ibu nih, apakah menggunakan alat peraga ini bisa menghambat pemahaman siswa gitu terhadap materi matematika itu sendiri? Saya rasa tentu tidak ya Bu, tidak akan menghambat, malah justru ini akan memperkuat daya konsep matematika mereka akan semakin kuat karena tadi ada hal yang konkret dari alat peraga tersebut. Dan anak-anak juga pasti lebih aktif tentunya ketika pembelajaran. Iya betul, saya setuju dengan Ibu. Memang dengan menggunakan alat peraga itu bisa memperkuat konsep dari materi yang disampaikan oleh guru ya. Jadi terus dengan alat peraga yang melibatkan siswa juga bisa membuat siswa lebih aktif ke dalam pembelajarannya. Baik kalau misalnya seperti itu, jadi rencana apa nih yang akan Ibu Putri lakukan untuk menyelesaikan masalah Ibu Putri ini? Mungkin saya nanti akan berbincang kembali dengan kepala sekolah menyampaikan bahwasanya saya ini akan memperbaiki pembelajaran saya ke depannya dengan cara saya akan membuat tadi alat peraga tersebut. Dan untuk menghemat waktu nih Bu Cici, mungkin saya juga akan mengajak anak-anak untuk terlibat dalam pembuatan alat peraganya. Iya begitu sekali itu ya, Bu Putri. Terus apa yang nanti akan Ibu Putri sampaikan kepada kepala sekolah?
Baik, mungkin nanti saya akan berbincang dengan kepala sekolah menyampaikan bahwasanya saya ini akan memperbaiki diri untuk membuat tadi alat peraga, kemudian juga dalam RPP-nya juga saya akan sertakan rencana pembelajaran saya akan saya sertakan alat peraga yang memotivasi siswa supaya lebih bersemangat lagi belajarnya. Iya, bagus sekali rencana yang Ibu Putri akan lakukan gitu ya. Sepertinya Ibu Putri sudah merencanakan sebuah proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian apa nih komitmen Ibu Putri terhadap rencana Ibu Putri? Ya, Bu Cici, komitmen saya nanti setelah rencana aksi itu dilakukan, saya akan lebih berpihak kepada murid, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya tadi karena ada alat peraga supaya mereka untuk yang kinestetik, untuk yang visual dan lain sebagainya juga itu jadi terpenuhi kebutuhan anak-anak. Oh, bagus sekali ya Bu Putri. Jadi Bu Putri ini berkomitmen untuk membuat proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, bahkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi juga ya, dengan memperhatikan visual anak, kemudian audio dan kinestetiknya ya. Nah, kira-kira kapan ya Bu Putri akan menerapkan komitmen Bu Putri itu? Rencananya sih besok ya Bu ya, di pembelajaran saya yang selanjutnya itu pasti saya akan terapkan ya semuanya Bu Cici. Oke, baik. Nanti saya tunggu ya perkembangannya dari Bu Putri. Saya tunggu kabarnya bagaimana nanti proses pembelajaran Bu Putri setelah menggunakan alat peraga seperti apa. Baik, terima kasih banyak ya Bu Cici, saya jadi mendapatkan solusi dari kegalauan saya tadi. Tadi saya benar-benar sudah ini gimana gitu ya Bu Cici ya, karena setelah disupervisi itu rasanya gimana gitu ya Bu Cici, tapi sekarang saya kembali lagi bersemangat untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Iya, sama-sama Bu Putri. Saya juga senang bisa membantu Ibu Putri, bisa mendengarkan Bu Putri, bisa memberikan mengarahkan Ibu Putri untuk Bu Putri bisa menemukan solusi dari masalah Bu Putri. Iya, terima kasih Bu Cici. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Bu Cindra. Iya Bu Haji. Ya. Baik, gini Bu Cindra. Bagaimana tadi proses kegiatan coachingnya? Sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Alhamdulillah Bu Haji, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan pada Bu Cindra. Iya, boleh Bu Haji. Jadi pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Cindra sebagai coach? Iya, baik. Tadi pada proses coaching, alhamdulillah ya Bu Haji ya, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian alur tirtanya pun sudah terlihat. Hal ini dari mulai tujuan alur tirtanya, kemudian rencana aksi, identifikasi sampai ke tanggung jawab dari coachingnya sudah terlihat semua gitu ya Bu Haji. Terus tadi juga menurut saya kompetensi inti dari coachingnya juga sudah terlihat, mulai dari saya dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali pemahaman dari coachingnya sendiri. Bagus sekali ya yang tadi dilaksanakan, berarti kegiatan coachingnya sudah mengikuti alur tirta dengan jelas dari mulai tujuan, mengidentifikasi masalahnya, kemudian membuat rencana aksi, bagaimana si kunci membuat tanggung jawab atau berkomitmen atas rencana aksinya, dan sudah melakukan 3 kompetensi inti ya. Bu Cindra sebagai coach sudah hadir penuh di dalam kegiatan coachnya, kemudian mendengarkan secara aktif dan sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya untuk si coachingnya. Kalau yang sudah saya amati tadi juga memang Bu Cindra sudah melakukan alur tadi dengan begitu mengalir, dengan begitu
jelas sehingga si Kuci dapat menemukan solusinya. Nah, ada beberapa catatan yang saya temukan dari kegiatan coaching tadi. Yang pertama, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya. Yaitu Ibu juga sudah fokus dengan kucinya. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan Bu Cindra juga sudah membuat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si Kuci sudah dapat menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri. Lalu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan coaching hari ini ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi kemungkinan di sini kayaknya Mbak Jadi alur tirtanya. Jadi saya ingin lebih mendalami alur tirtanya sendiri sehingga saya bisa melakukan proses coaching lagi ke depannya agar alur tirtanya lebih jelas lagi gitu. Oh iya, luar biasa ini proses coaching yang dilakukan Bu Cindra hari ini, sudah melakukan alur tirta dengan jelas. Kemudian kira-kira rencana selanjutnya yang akan Bu Cindra lakukan setelah kegiatan coaching hari ini apa ya? Mungkin untuk rencana kedepannya saya akan berlatih lebih lagi tentang proses coaching ini. Saya akan melakukan proses coaching lebih lagi gitu, akan melakukan proses coaching yang seterusnya gitu sehingga saya bisa lebih mendalami kegiatan coaching ini. Oh iya, jadi Bu Cindra akan secara kontinu melakukan coaching, berlatih secara maksimal sehingga bisa menjadi coach yang baik untuk coachingnya. Sangat antusias rencananya Bu Cindra. Saya akan mengikuti progresnya dari ini. Kira-kira mulai kapan ininya saya bisa mengikuti lagi? Iya, mungkin nanti untuk kegiatan coaching yang selanjutnya saya inginnya sesegera mungkin ya Bu Haji. Mungkin saya akan membuat proses coaching yang dengan rekan sejawat atau dengan murid saya. Mungkin nanti kalau misalnya saya melakukan coaching dengan rekan sejawat saya akan mengundang Bu Haji lagi. Apa Bu Haji bersedia? Dengan senang hati Bu Cindra. Pasti saya nanti akan bertemu lagi dan mengikuti kegiatan coachingnya Bu Cindra setelah melakukan aksi nyata ini ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kegiatan Pasca. Selamat Bu Cindra sudah melakukan kegiatan coaching. Semoga kedepannya Bu Cindra bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Haji. Sama-sama, terima kasih Bu Cindra. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga